Jadi ini untuk satu porsi harganya berapa Om? Untuk satu porsinya Rp7.000 ya. Nah, 7.000. Jadi rasanya banyak banget ya. Varian rasa ada kurang lebih 10 ya. 10 varian rasa. Ada 10-an ya. Iya. Buka dari jam 4 sampai jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Udah berapa lama di sini Om? Kurang lebih 2 bulanan ya. 2 bulan. Iya, kurang lebih 2 bulanan. Gimana nih penjualannya di sini? Ya karena pas musim hujan kurang ya. Cuman kalau pas terang seperti ini, alhamdulillah bagus sih. Ini awal mulanya idenya dari mana Om? Ide dari lihat YouTube ya. Oh dari YouTube. Iya. Terus dikembangin lah ya. Iya di YouTube terus coba dulu sering bikin di rumah. Kalau ada acara. Oh di rumah juga sering Di bikin? rumah sering bikin kalau ada acara terus banyak yang pesen ya udah kita coba buka deh. Dulu pesen acara apa itu? Kalau kayak acara pengajian, arisan, terus hajatan juga sering pada pesen kan. Biasanya ramai pesanan gitu ya, hajatan. Alhamdulillah kalau pas seperti hajatan kan porsinya banyak ya. Kelihatannya ada topping kelapa juga ya. Kalau kelapa basicnya sebenarnya es kuwut kan es kelapa dari Bali ya. Es kuwut itu kan artinya es kelapa kalau di Bali. Cuman kalau di Bali sendiri kan dia pakai mixnya pakai minuman keras. Sementara kalau kita kan pakai sirup ya. Oh iya. Pakai sirup. Jadi nggak pakai minuman keras lagi. Jadi basicnya kalau es kuwut itu isi es kelapa kalau di Balinya. Berarti itu sebagai penggantinya gitu? Iya, penggantinya di sirupnya. Oh sirupnya ini ya? Iya. Basicnya tetap kalau di Bali es kelapa. Ada biji selasinya juga ya? Pakai selasi. Jadi tambahan. untuk isiannya ini ada apa aja sih Om? Pakai pertama ada jeruk nipis, jeruk lemon, biji selasi. Nanti ada gula cair ya. Baru nanti sirupnya pilihan varian rasanya mau warna rasa apa. Rame sih biasanya di leci. Oh, leci, dia lecinya memang best sellernya ya. Oh, best seller Paling leci, banyak ya? pesen leci. Mau acara apa juga dia leci biasanya. Itu kalau acara-acara gitu nyampe berapa pesanan Om? Kemarin terakhir sih hajatan kurang lebih sekitar 800-an ya. Oh 800 800 piece. Karena modelnya kan prasmanan ya. Kita sediain terus selama, jadi kurang lebih kemarin 800-an. Sebelum usaha ini usaha apa nih Om? Sebenarnya kita nggak terpatok satu ya, ada minuman yang lain juga. Cuman ada yang es kuwutnya ada, cuman untuk teh sendiri kita ada juga. Oh ada juga. Teh sama, cuman tehnya teh dumugi juga. Teh namanya teh dumugi. Di sini nggak cuma satu usaha ya Om? Cuman lokasi untuk sementara di Pasar Cikarang Festival baru ini. Oh baru ini. Tapi Kalau untuk semuanya ada berapa usaha? sekitar gerobak itu yang udah ada 3 ya. Oh 3 ya? 3 gerobak ya. Itu apa aja tuh? Ini termasuk ya es Ini kuwut? termasuk es kuwutnya 2. Terus 1 es teh dumugi. Es teh Sama teh dari Bali juga. Itu air apa Om? Ini air gula. Oh, air gula cair. Gula cairnya. Iya, pakai gula murni gitu. Gula murni, gula cair. Jadi pakai takaran gitu Ada juga takaran. Kalau ini sebenarnya sih pakai takaran minuman ya. Pakainya takaran minuman di bar-bar dia kalau di Bali. Itu harga berapa beli Om? Gitu. Takarannya sih murah ya. Paling kurang lebih sekitar 24.000 ya kalau nggak salah ya. Kecil ini ya? Iya, 24.000. Baru air kelapa aja nih. Ini kelapa sama air kelapa. Kelapa muda ya? Kelapa muda. Sepatu ya, Bro. Ini leci yang best sellernya. Untuk takarannya berapa itu? Takarannya hampir 1 takar besar. Ini kan ada takar besar, takar kecil sebenarnya. Oh, hampir satu takar besar ini. Kalau sebenarnya sih rasa selera ya. Cuman kebanyakan kalau dia biasanya satu yang minta nambah ada nggak sih? Sering Om. Kadang iya. Sering kadang dia kalau udah ini habis balik lagi.
Baru terakhir esnya. Terakhir es nanti lemon. Oh, lemon ya di Lemon. atasnya ya. Iya. Sebenarnya sih esnya cuman buat tambahan karena di air kelapa sendiri sudah kita rendam pakai es batu, cuman buat rendam saja. Ini ya berarti ya. Ini kok tertarik di usaha minuman gitu loh, enggak ke makanan, kenapa itu? Karena mungkin yang paling simpel ya di minuman ya. Yang paling simpel. Iya, Jadi paling sukanya simpel. simpel-simpel gitu ya. Iya, paling simpel di minuman ya. Kalau makanan sih resiko kalau tidak habis itu lebih besar. Kalau Resiko, makanan. ya. Kalau Resiko jadi modal kalau ini? terbuangnya lebih besar. Kalau ini nyaris tidak ada. Karena yang terbuang Tidak paling air es batu saja. Es kelapa pun kita kan baru terus. Jadi kalau udah mau habis kita baru buka lagi. Jadi usaha minuman ini hampir nggak ada kendalanya. Nyaris tidak ada kendala, nyaris tidak ada modal terbuang ya istilahnya ya. Tapi ada kepikiran pengen buat cabang lagi nggak sih? Kalau cabang ya yang sudah berjalan kan 2 ya. Sementara itu dulu mungkin. Oh, sementara Iya, dulu ya. apalagi sekarang kan terkendala musim musim penghujan ya. Jadi juga memang agak turun. Kalau basic sih sebenarnya sudah dagang macam-macam ya, cuman Dari pertama jualan tuh jualan apa? dari pertama jualan dulu pernah jualan kayak soto ya. Soto pernah. Cuman memang dari resiko kan kalau makanan lebih besar. Dulu jualan soto berarti sempat tutup. Soto dulu sempat terkendala karena karyawannya tidak ada ya dulu ya. Karyawannya nggak yang punya menggantikan karyawan gitu? ya dulu kan Jadi jalan sendiri gitu. dulu jalan sendiri dan menggantikan tidak ada karena memang kesibukan dulu, jadi untuk sempat stop dulu, terus beralih ke apa tuh yang kedua tuh? sempat vakum stop. Memang dulu. tetap stop dulu, nggak dagang dulu. Jadi dulu pertamanya dari makanan ya. Ya dari makanan, Nah, cuman kan itu- kesibukan punya baby dulu ya. Itu ada bedanya nggak sama beralih ke minuman ini? Ya itu dari resiko ya, resiko yang terbuangnya dia lebih kecil lah, dari prepare-nya lebih mudah, dari penyajiannya juga lebih mudah. Jadi ibaratnya usaha yang paling enak lah Bisa sekarang ya. dibilang paling mudah, paling enak ya. Kalau ini dari satu porsi itu untungnya berapa, Pak? Kalau perhitungan rupiah satu porsi itu keuntungan sekitar 3.000-an ya. 3.000-an. 3.000-an. Kalau untuk tertarik ke usaha dibanding kerja itu kenapa sih? Kalau kerja sih sebenarnya saya sendiri kan kerja. Dulu Memang sampai sekarang pun kan sambil kerja. kerja apa? Sambil kerja saya kerja di Lipo. Masih kerja di Lipo. Bagian apa tuh kalau boleh tahu? Saya bagian lapangan saja sih, maintenance perawatan lapangan. Oh, maintenance ya. Iya, maintenance perawatan lapangan. Jadi ibaratnya ini masuknya sampingan gitu ya, Pak? Ya bisa dibilang sampingan, bisa dibilang pokok juga sih. Oh, bisa dibilang pokok. Antisipasi buat kemarin COVID-19 lah ya. Tapi sampai sekarang sih masih lah kerja. Kalau ada teman-teman yang mau mampir nih, ini lokasinya di mana, Pak? Di Pasar Cikarang Festival. Cikarang Festival. Cikarang Festival, Pasar Cikarang Festival. Cuman dia bukanya kan memang dari jam 4 sampai jam 11 malam. Sampai terus. Teman-teman yang berusaha jangan pantang menyerah, jangan mudah patah semangat ya. Sekali ini gagal, coba terus, pasti nanti akan ada lah keberhasilan ya. Yang penting pantang menyerah saja. Oh, itu Jangan ya, mudah bosan. Intinya orang dagang itu kadang ada yang beli, kadang tidak. Yang penting jangan bosan. Hari ini laku, besok tidak masalah. Jangan bosan. Suatu saat pasti ada kesuksesan.